Oke, halo. Kali ini gue mau bahas soal email marketing. Email marketing sesuai dengan namanya adalah aktivitas marketing atau campaign yang kita lakukan dengan medianya itu email. Oke, kenapa sih email marketing? Kenapa harus email marketing? Kenapa enggak campaign pakai SEO, pakai SEM, atau pakai sosial media aja? Kenapa email marketing? Oke, jadi kenapa email marketing? Gue punya 4 hal yang bisa gue bilang kelebihan dari email marketing dibandingkan channel-channel lainnya. Oke, yang pertama, gue mau bahas soal email marketing itu sangat bisa mendukung fitur personalisasi. Oke, personalisasi di sini tuh apa? Dengan email, kita bisa get in touch sangat personal, sangat dekat dengan calon customer kita, sosok yang kita kirimin email, dengan cara kita panggil namanya, kita tahu kebiasaannya dia apa, dan aktivitas yang dia lakukan itu apa. Misalnya, ada satu orang yang baru visit gue habis visit satu e-commerce, satu marketplace, dan gue cari satu produk, itu gue bisa melakukan campaign email marketing kepada si Tama ini dengan cara mengirimkan email yang isinya tuh, "Hai Tama, kamu baru lihat produk ini ya? Kenapa nggak kamu beli?" Nah, dengan aktivitas marketing yang sepersonal itu bakalan lebih efektif untuk bisa meningkatkan konversi dibandingkan dengan campaign-campaign yang lainnya yang tidak terlalu personal atau bersifat generik. Misalnya manggilnya tuh hai kawan atau hai apa, lebih efektif kalau misalnya dia bisa personal, "Hai Tama," dan dia bisa tahu aktivitas kita apa, sampai akhirnya kita beneran attach sama email tersebut dan bener-bener direfleksikan bahwa aktivitas terakhir kita tuh ini, sehingga bisa meningkatkan konversi melalui email marketing itu lebih tinggi dibandingkan channel-channel lainnya. Nah, itu personalize. Yang kedua itu optimize. Nah, optimize di sini tuh email marketing itu pasti dilakukan menggunakan tools. Kalau misalnya manual berarti itu bukan email marketing, berarti itu ya kirim email aja biasa. Toolsnya itu ada banyak di luar sana kayak atau GetResponse, Mailchimp, SmartTag, banyak banget lah pokoknya. Tapi satu hal, di platform itu tuh biasanya mendukung fitur optimasi. Optimasi di sini itu adalah dengan kita mengirim email, tools itu tuh bakalan bisa membantu kita untuk optimasi email yang kita kirim kalau dibaca di handphone tuh kayak gimana, kalau dibaca di desktop itu kayak gimana. Terus dia juga bisa bantu kita optimasi kira-kira nih untuk kita ngirim email, kira-kira waktu yang tepat untuk bisa dibaca sama orang-orang itu kapan. Nah, dengan teknologinya kayak teknologi AI atau apapun yang dipunya sama tools dari email marketing tadi, itu bisa membantu kita untuk mengoptimalisasi cara kita untuk mengirimkan campaign marketing atau aktivitas marketing yang bisa membantu ujung-ujungnya konversi kita atau misalnya engagement kita, apapun objektif kita dari aktivitas marketing itu sendiri. Oke, selanjutnya tadi ada personalized dan optimize. Yang ketiga itu adalah automated. Oke, balik lagi. Dengan tools tadi, selain bisa optimize, dibantu mengoptimalisasikannya, kita juga bisa menggunakan tools tersebut untuk fitur otomasi. Misalnya nih, kayak gue pertama kali datang ke situs e-commerce marketplace itu, dari mulai pertama kali gue daftar di sana sampai akhirnya gue beli satu barang dan akhirnya gue beli lagi, itu bisa dituntun dengan automasi email marketing. Dari mulai pertama kali gue daftar, gue disambut dengan welcome email kayak, "Hai Tama, terima kasih sudah mendaftar. Berikut adalah hal-hal yang bisa kamu lakukan ketika kamu mau membeli produk." Nah, dari email itu tuh gue bisa baca, oh berarti kalau gue mau beli produk, gue harusnya begini. Nah, terus itu dari sisi automation, dari awal sampai akhir, dari awal gue daftar sampai akhirnya gue beli lagi itu bisa di-set satu campaign otomasi dari si platform atau tools email marketing tadi, biar gue sebagai pelaku marketer nggak usah setiap hari ngirimin email ke satu orang. Gue cuma tinggal set logiknya kayak gimana sistemnya. Di hari pertama gue kirim ini, hari ketiga gue kirim ini ke si Tama, hari kelima gue kirim ini ke si Tama. Jadi itu bakalan berjalan secara otomatis. Oke. Selanjutnya itu ada lagi kelebihannya. Yang nomor 4 itu adalah efisien. Efisien di sini salah satunya yang mau gue bawa adalah dari efektivitas harga.
karena bisa gue bilang tuh email marketing itu cukup murah untuk biayanya. Mungkin nggak semua platform atau tools email marketing punya harga sama, tapi setahu gue, dari pengalaman gue, setiap kita ngirim email itu biaya yang kita keluarkan kurang lebih itu berkisar antara 5 sampai 10 perak. Itu menurut gue murah banget, terutama buat kalian yang punya customer atau target yang mau dikirimin emailnya tuh puluhan ribu, ratusan ribu, atau sampai jutaan. Cost sekitar 5 sampai 10 perak ini tuh bakalan cukup oke lah buat kalian untuk melakukan aktivitas marketing, dibandingin kayak mungkin SEM yang harus bayar ratusan perak per orang untuk bisa mencapai objektif itu, atau misalnya campaign berbayar lainnya yang bisa dibilang juga lebih mahal dibandingkan si email marketing ini. Oke, itu adalah 4 hal yang menurut gue adalah keuntungan dari email marketing dibandingkan channel-channel lainnya. Nah, selanjutnya yang mau gue bahas itu adalah tipe dari email marketing itu sendiri. Jadi kalau bisa gue bedain, email marketing itu dibagi 2. Yang pertama itu adalah transaksional, yang kedua itu adalah non transaksional. Yang transaksional itu kalau misalnya kalian habis beli barang, terus ada konfirmasi pembayaran. Nah, konfirmasi pembayaran itu langsung ke email. Itu adalah salah satu email transaksional. Tujuannya adalah untuk mengingatkan atau untuk memberikan satu proof aktivitas yang kita lakukan di platform tersebut. Itu juga termasuk aktivitas email marketing. Terus bisa juga welcome email. Tadi kalau misalnya kalian pertama kali daftar, terus disambut sama email masuk. Email transaksional menandakan bahwa kamu sudah membuat akun dan mungkin set password atau segala macam, itu juga bisa dibilang transaksional. Selanjutnya itu adalah email non transaksional. Email non transaksional itu ketika kita melihat satu email, ketika kita selaku penerima ngelihat email yang berbau promosi, berbau campaign, atau terkait update dari satu platform atau satu brand yang mengirimkan email itu kepada kita. Misalnya nih kayak ada Gojek misalnya, dia ngirimin update tentang update aplikasi mereka di versi ABCD kayak gitu. Nah, mereka nge-infoin bahwa lewat email bahwa di versi ini tuh ada beberapa fitur baru ABCD. Nah, itu adalah salah satu aktivitas marketing yang non transaksional. Tujuannya adalah untuk bisa keep engage dengan customernya, dengan kita. Berarti dari Gojek tuh ada update ini. Oke, kayak itu adalah informasi yang bisa kita dapatkan. Terus selain itu juga ada email newsletter lainnya, kayak misalnya update tentang misalnya tadi Gojek udah seri H misalnya, mereka udah dapat pendanaan dan udah banyak berita di mana-mana bahwa mereka udah seri H dengan valuasi perusahaan yang terus nambah. Nah, itu adalah 2 tipe email marketing yang bisa gue share. Terus selanjutnya di email marketing tuh apa sih kayak yang membedakan email marketing dengan campaign lainnya? Ada apa aja sih di dalam email marketing itu? Oke, biasanya di email marketing itu biasanya satu email marketing yang dikirimkan kepada customer, kepada kita, yang akhirnya kita baca itu biasanya mereka of course ada judulnya tuh yang tadi bisa dioprek-oprek, bisa dipersonalisasikan untuk bisa buat si calon customer atau si pembaca nanti tuh bakalan pengen buka si email ini. Jadi dengan email yang atraktif kayak Trihai, Tama, ABCD gitu, kita cenderung pengen buka email itu. Nah, yang pertama tuh ada subjek, judul. Terus yang kedua tuh biasanya ada gambar atau image atau desain apapun yang membuat si email tersebut tampak cantik dan membuat kita semakin tertarik untuk klik. Sama yang ketiga tuh biasanya ada copy. Jadi tadi ada gambar, ada desain, biasanya tuh ada copy. Kopinya tuh berupa teks, biasanya kayak entah di situ informasi, entah di situ satu update apapun lah. Itu pokoknya biasanya tuh di situ ada teks juga. Itu biasanya teks itu bisa disebut juga body emails. Body emails itu kayak inti dari tujuan email itu dikirimkan kepada kita. Nah, selanjutnya itu terakhir dan yang paling penting itu ada call to action. Nah, call to action itu biasanya berupa tombol atau link.
Nah, biasanya tuh dari setiap email yang dikirim ke customer ya, punya satu objektif masing-masing. Nah, objektifnya itu ditaruh di dalam call to action. Kalau misalnya objektif kita pengen mereka daftar di situs A, nah si call to action-nya ini harus bisa menggiring pembaca email ini ke situs A. Nah, kayak gitu. Terus itu tuh konten dari email marketing sendiri. Nah, terus yang terakhir, apa sih matriks dari email marketing itu sendiri? Matriks itu maksudnya tolak ukur apa yang membuat bahwa yang membuktikan bahwa si email marketing ini, bukan yang membuktikan, yang mengukur keberhasilan dari si email marketing ini. Oke, biasanya para marketer itu menggunakan beberapa matriks untuk mengukur keberhasilan dari email marketing atau campaign email marketing yang mereka kirim. Yang pertama itu adalah open rate, rasio orang yang mereka kirimkan dan akhirnya mereka baca. Nah, itu open rate, itu rasio orang yang membaca email yang mereka kirimkan. Yang kedua itu adalah click rate. Orang kan habis buka, terus mereka mungkin ngeklik. Nah, kliknya itu biasanya klik di call to action. Nah, itu adalah click rate istilahnya. Jadi habis dibuka itu open rate. Nah, habis dibuka, nggak mungkin dibuka doang dong. Maksudnya kayak kita sebagai pelaku marketer juga, setelah orang buka, kita pengennya mereka ngeklik di tombol yang sesuai dengan objektif kita. Nah, itu dua, click rate. Yang ketiga itu adalah conversion rate. Nah, tadi udah orang buka, orang ngeklik, nah orang convert di sini bisa di-conclude ke objektif kita tadi. Conversionnya, kalau misalnya tadi objektifnya kita pengen mereka daftar di situs A, ya berarti conversionnya itu adalah daftar. Nah, itu adalah 3 matriks utama dari email marketing itu sendiri. Oke, sekian buat email marketing. Sampai jumpa di sesi berikutnya.